Kemudian juga Pak Heri setelah beberapa kali membooster, mengalirkan energi, menolong saudara atau temannya, justru badan Pak Heri katanya merasa lebih seger, lebih kuat, bukannya tersedot energinya gitu. Bagaimana menurut Pak Fatur? Eh, Sebenarnya kalau saya simak tadi itu ketika eh, Pak Heri itu membooster ya, terus dia melihat kepulan asap itu sebenarnya itu dari efek energi yang diboosterkan. Jadi eh, energi booster itu masuk ke jantung yang diarahkan oleh Pak Heri tadi. Nah, secara otomatis karena kita mengakses energi alam semesta, kita juga menchanneling, ya kan, menchanneling Bang El lah otomatis. Itu jadi secara secara otomatis, secara tidak langsung itu kita tidak menggunakan energi kita sendiri. Ya memang kita mengarahkan dengan diri kita ya sebagai apa pengarah atau pembooster ya. Kita cuma hanya mengarahkan energi saja dengan berimajinasi sampai-sampai Pak Heri merasakan di asnanya itu melihat jantung yang berkepul asap itu. Ketika sudah dicek dengan dokter, jantungnya membaik. Seperti itu ya memang energi yang bisa dirasakan dan bisa dilihat dalam asna Hmm. Pak Heri. Apakah itu halu atau memang eh, real itu Pak Fatur? Kalau Real. dikatakan halu itu gini, Pak. Eksistensi halu itu kan bisa apa ada step-stepnya loh. Tapi kalau ketika kita membooster, itu tidak ada perasaan halusinasi gitu. Ini memang memang secara real nyata. Akhirnya dengan kita itu membooster itu bukan bukan eh, dalam artian yang lebih luas itu bukan memakai energi kita sendiri. Hmm. Ya. Secara tidak langsung ketika kita membooster memakai energi alam semesta, energi ilahi yang memang kita sudah channeling dengan Bang El, otomatis kan masuk ke diri kita dulu, ya kan? Masuk ke diri kita dulu. Otomatis energi booster itu masuk ke dalam diri kita salurkan ke si klien atau si pasien itu tadi, atau yang mengeluhkan sakit jantung itu tadi, seperti itu. Oke. Ya, Dan kemudian Pak Fatur, tadi Pak Heri menceritakan sudah beberapa kali membooster teman-temannya ya yang sedang sakit gitu. Dan ternyata efeknya ke badan Pak Heri bukannya lemes tersedot energinya, tetapi malah tambah segar itu. ya, Kenapa bisa begitu ya? karena gini, secara ilmiah ya, ini kita membahasnya secara ilmiah. Energi itu ketika kita salurkan, bukan malah makin habis. Apalagi energi alam semesta ya, yang kita akses itu energi ilahi, energi alam semesta, bukan malah semakin habis. Sistemnya bukan seperti prana atau nyuwun sewu ya, seperti chi yang memang kita aktifkan dari dalam tubuh terus kita salurkan, itu sangat berbeda. Sebenarnya kan Hmm. kita aktivitas energi yang ada di RSN ini kan reiki loh, energi alam semesta, energi ilahi yang kita akses ke dalam diri kita, setelah itu kita boosterkan. Oke. Itu kita tidak Berarti mengalami capek ataupun memang kita energi kita tersedot, tidak seperti itu, Pak. hmm, berarti energinya bersirkulasi ya. Ya, jadi akan semakin bertambah ketika energi yang ada di dalam diri ini kita keluarkan juga, dan secara tidak langsung dan secara otomatis juga toksin-toksin atau energi-energi negatif yang kita keluarkan, yang kita akses itu keluar dari dalam diri kita. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, apakah ini berlaku untuk semua orang? Artinya Ya, begini, ketika nanti keluarga RSN juga mempraktekkan hal yang sama karena terpanggil untuk membantu saudara, menyembuhkan dan seterusnya. Ini juga dampaknya apakah kira-kira sama atau memang setiap orang punya ya. bisa berbeda-beda gitu ya? Uh, jadi itu ya memang ada dampaknya yang berbeda-beda. Itu juga bisa dilihat dari wadah energi ya, atau jalur energi yang memang sudah terbuka, yang jalurnya sudah baik. Itu Hmm, nah, makanya kan kayak Pak Heri kan dekat kan posisinya, dekat dengan si pasien atau yang mengeluh jantung itu tadi.
Kalau memang Pak Heri ini terus secara konsisten safe healing, sadar nafas, kan di RSN itu ada sadar nafas di cakra itu diolah terus, ya kita bisa apa jarak berjarak, misalnya kita jarak berkilo-kilometer bisa. Oke, ya paham ya. Jadi oke, tetap saja syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya, Ya, Pak Heri bisa melakukan itu mungkin karena memang wadahnya sudah cukup, mencukupi, energinya juga sudah mencukupi gitu. Dan terbukti juga eh, dengan sikap mental yang sudah berubah dari sebelumnya, dari yang sumbu pendek menjadi sumbu sangat 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 panjang, ini mungkin juga sudah secara otomatis memperbaiki jalur-jalur cakra. Kemudian wadah energinya sudah semakin besar gitu, sehingga ketika menyalurkan energi itu ke orang lain tidak ada dampak negatifnya, tetapi justru energinya bersirkulasi, justru semakin terus bertambah gitu. Nah, ini mungkin tidak berlaku bagi orang lain dengan kondisi yang berbeda, yang masih suka marah gitu ya, belum mampu menjebol atau membongkar mental blocknya, ya sehingga eh, apa dalam hubungan suami istri misalnya, oke, secara lahir mungkin sudah berdamai gitu ya, tetapi bisa jadi kalau kerak mental blocknya belum bersih, masih juga menyimpan rasa-rasa yang tidak enak gitu. Saya mau konfirmasi nih ke Pak Heri dan Bu Tuti. Bagaimana Pak Heri dan Bu Tuti? Masih ada kerak-kerak gitu? Atau sudah plong benar-benar bersih nih? Maksudnya sekarang kita kadang suka mentertawakan apa yang dulu-dulu pernah dialamin gitu. Wah, keren. Gini nih. Kadang sama anak juga suka bercanda. Nih, kadang sama anak, nih bapak dulu kayak gini nih, suka dipraktekin nih sambil bercanda gitu. Wah, Pak Heri nggak marah digituin? Alhamdulillah enggak, Pak. Wow, luar biasa ya. Jadi jadi hikmat yang luar biasa itu buat saya. Saya Hmm, bisa begini gitu. oke. Ya, betapa bahagianya ya bisa menertawakan masa lalu. Iya, Pak. Oke. Malahan Ya, oke. tim saya Semakin lebih hmm, lebih 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 ini, Pak, lebih 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 seolah-olah seperti kembali ke pengantin baru. wow, keren. Oke. Hmm. Ya, ya pecinta Rumah Sehat Nuswantara, bagi Anda yang barangkali memiliki kisah yang sama atau mungkin punya pertanyaan seputar topik yang sedang kita perbincangkan kali ini, yaitu keharmonisan rumah tangga, efek dari perbaikan kondisi spiritualitas. Anda bisa bertanya atau berbagi kisah atau pengalaman di kolom komentar, silahkan. Ya, salut dan bahagia ya Pak Heri dan Bu Tuti sudah bisa menertawakan masa lalu gitu ya. Kalau sudah bisa menertawakan masa lalu, biasanya peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak akan terulang kembali gitu. Karena sudah tahu gitu, sudah bisa apa ya, mengantisipasi gitu, udah kerasa gitu. Wah, ini mau terjadi lagi nih, jangan sampai ini, kan gitu ya. Gimana Bu Tuti? Iya Pak, benar. Mm-mm. Jangan sampai kejadian lagi Pak. Oke, amin. Padahal kita itu, Pak, ketemu apa kita bersatu itu prosesnya sangat 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 di luar Malam. nalar Hmm, manusia, Pak. Kita dipertemukan istilahnya kalau kan kita munajat nih, siapa sih itu jodoh saya atau gitu gitu begitu, Pak, setiap berdoa begitu ini masing-masing saya saya sama Bu Tuti masing-masing kok memimpikan hal yang sama. Saya mimpi dia, dia mimpi saya. hmm. Sampai kan Itu saya itu dipertemukan di alam menjelang mimpi gitu loh. ya, itu menjelang perdamaian ya Pak. Ah, Atau kapan itu mimpinya? bukan. Ini justru justru sebelum pas sebelum sebelum kita Berdamai. eh, berdamai. Hmm. Sebelum saya masuk LSN, justru saya nikah itu proses pertemuan saya. Oke, ya, eh, ya. Nah itu udah lewat dalam mimpi. Kan kalau secara Oh, sebelum menikah ya, Pak ya? menikah, tapi secara secara ini kita tuh sudah dijodohkan. Berarti kan plus minusnya sudah masing-masing plus minusnya udah jelas gitu, Pak. Tapi Ya. begitu perjalanan, nah dari perjalanan saya tuh ya begitulah emosian begitu begini Hmm. karena dalam posisi perjalanan, nah akhirnya pas begitu ketemu RSN, apa yang istilahnya gambaran yang waktu dulu
saya bertemu sampaikan bersatu, justru didapatnya pada saat sudah masuk RSN. Oke. Rasa kebahagiaan itu Ya, datangnya setelah masuk RSN. Oh betul ini ya. yang itu. Baik, Gitu, Pak. Pak Heri, Ya. saya ingin bertanya ya tentang hal yang sering dirasakan oleh anggota keluarga RSN yang lain ketika menjalankan sadar napas. Mereka susah berkonsentrasi, sehingga hasilnya pun sadar napasnya itu kurang berkualitas. Ya. Nah, bagaimana kemudian Pak Heri yang sebelumnya, mohon maaf, punya karakter sumbu pendek ya, emosian gitu kan. Tapi kemudian bisa sadar napas itu dengan baik, Pak. Apa tipsnya, Pak Heri? Jadi ya apa konsen terhadap keluar masuk napas keluar masuknya napas lewat hidung aja itu Pak, konsen itu. Justru pada awal itu kan saya begitu melakukan sadar napas, saya menikmati dan sesuai dengan petunjuk, nikmati dan mensyukuri napas terus saya mengakui apa-apa yang saya sifat saya jelek itu, pokoknya saya memaafkan terhadap diri saya sendiri, saya berdamai, saya ini. Nah, terus saya lakukan sadar napas. Justru justru di situ yang mungkin mungkin awal mula daripada ada perubahan-perubahan itu karena saya sudah mencurahkan perasaan saya yang selama ini saya ini salah ini. Saya sudah berdosa terhadap kadang berdosa terhadap diri saya sendiri. Sudah banyak terhadap mendolimi diri sendiri gitu. Keberterimaan ya. Mungkin Makanya seperti doa infinitive love ya. Oke, kita konfirmasi ke Bang El ini. Ya, Bang El ternyata keberterimaan atau menguatnya energi dalam diri Pak Heri setelah sadar napas ini juga diiringi dengan runtuhnya mental block ya. Dengan mau mengakui kesalahan. Kemudian juga tentu meminta maaf juga ya ke Pak Heri ya, kepada orang lain yang merasa sudah pernah disakitin ya. Rupanya ini resep luar biasa ya. Bagaimana Bang El? Apakah memang benar begini? Lalu apa yang perlu dilakukan oleh keluarga RSN yang lain untuk bisa memperoleh pencapaian yang berkualitas gitu? Terima kasih Mas Aksan. Telah diteliti oleh banyak ahli bahwa hidup kita ditentukan oleh sekitar 80% pikiran bawah sadar. Apa yang terjadi dengan Bu Tuti dan Pak Heri adalah di RSN itu sudah kita sajikan berbagai alat bantu bagaimana caranya agar pikiran bawah sadar itu dirombak, diperbaiki kembali. Salah satunya yang disebut Mas Aksan tadi. Doa infinity love itu mencakup diri sendiri, hubungan ke Sang Pencipta, hubungan ke keluarga, ya, memaafkan semua orang, minta maaf ke semua orang, lalu mendoakan semua orang, bukan hanya orang, mendoakan semua makhluk, mendoakan bumi, mendoakan alam semesta. Jadi cakupannya itu sudah alam semesta, sudah jagat raya. Seperti yang saya bilang tadi, raga, jiwa, ruh kita ini tidak bisa lepas dari alam ini. Kita adalah alam ini. Kita tidak pernah bisa pergi dari alam ini. Alam ini adalah rumah kita. Merusak alam adalah merusak diri kita. Merusak diri kita, merusak alam. Tadi saya tertarik dengan apa yang Pak Heri sampaikan. Perjodohan kami, pertemuan kami, pernikahan, rumah tangga kami, itu diawali dengan sesuatu yang unik. Mereka belum pernah kenalan, tetapi mereka punya pemikiran yang sama. Apakah itu klinik? Tidak. Setiap kita adalah jiwa-jiwa yang terlahir kembali. Nah ini, di RSN ada fasilitas itu, ada mekanisme itu untuk memeriksa, untuk mengecek. Saya di masa lalu sebagai apa, siapa. Lalu saya lahir kembali, dilahirkan kembali, dipilih oleh Sang Pencipta, saya punya tugas. Mas Aksan punya tugas, Mas Fatur punya tugas, yang lainnya juga punya tugas. Tapi apakah kita semua menjalankan tugas itu? Tentu tidak. Disitulah RSN hadir untuk memberikan, untuk membagikan, ayo kita berbenah. Lewat sadar napas, lewat self-healing, self-talk, dan lainnya formula yang ada itu, ibarat bawang.
kita sedang mengupas satu persatu layer yang selama ini membungkus sang cahaya yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu nggak bisa kita minta tolong ke orang. Saya pun waktu nge-booster member itu, saya hanya menyiapkan ibarat, ini loh teknisnya, ini loh alatnya, ini caranya, lakukan ya. Oke, saya bisa, tapi saya nggak mau. Karena apa? Besok dia sakit akan datang, Bang El tolong booster saya. Kalau saya bilang, Wani Piro, ya matre. Serba salah toh? Iya. Gitu. Jadi yang saya siapkan, yang kita siapkan adalah ini loh caranya. Ini cara untuk memperbaiki dirimu. Kalau kita analogikan tubuh yang karatan atau wadah yang karatan, ini kami siapkan cara membersihkan karat-karat itu. Jangan suruh kami yang membersihkannya, Anda lakukan sendiri. Supaya apa? Nikmat. Karena kalau saya udah ubanan seperti ini, orang tua saya terus suapin saya. Aduh, Mas Aksan nggak akan mau bicara ke saya. Ya, Bang El menjadi seperti pendorong mobil mogok aja ya, Bang ya. Betul, betul. Nggak akan hidup mesinnya. Padahal yang RSN lakukan itu sebagai rumah, ya, sebagai rumah. Ayo, masalahmu apa? Ini, oke? Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Iya, terima kasih Bang El. Ya, Bang El beserta tim ini hanya mendorong mobil mogok ya, dan nggak akan seterusnya, dan tidak seharusnya juga didorong terus-terusan sampai ke garis finish ya. Jadi sifatnya sementara dan kemudian perjalanan harus dilanjutkan oleh mesinnya sendiri gitu ya, Pak Heri ya. Oke, ya tadi ada pernyataan yang menarik yang ingin saya konfirmasikan ke Pak Fatur nih. Tadi Bang El mengatakan bahwa setiap jiwa, setiap orang punya tugas masing-masing ya. Nah ini selaras ya kalau dari perspektif Islam kan ada ayat yang mengatakan bahwa eh, manusia diciptakan ke dunia itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi gitu Pak Fatur ya. Dan yang namanya dan setiap orang itu pemimpin. Artinya, setiap orang punya tugas masing-masing. Yang namanya masing-masing pasti berbeda. Oleh sebab itu, ketika berbeda, maka setiap orang bukan untuk berkompetisi tetapi berkolaborasi. Ya, Kolaborasi. bagaimana penjelasannya nih Pak Fatur? Ya, kita sebagai manusia yang sudah ditunjuk ya oleh Tuhan sebagai khalifah kalau dalam koridor Islam ya. Sebagai khalifah minimal itu khalifah kepada dirinya sendiri. Minimal ring satu aja. Minimal kepada dirinya sendiri. Khalifah itu kan seorang pemimpin, di mana dia bisa memimpin yang lebih besar atau memimpin umat atau memimpin keluarga ketika dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Itu sudah sebuah keselarasan. Hanya di dalam RSN pun sudah ada koridor-koridornya untuk kita itu sebagai bisa menjalankan misi jiwa kita. Ya misi jiwa itu ya sebagai memimpin ini. Gitu. Memimpin siapa ya? Memimpin paling tidak memimpin diri sendiri, memimpin keluarganya, memimpin anak istrinya. Kalaupun memang kita sudah ditunjuk sebagai pemimpin bangsa, ya itu sudah menjalankan misi jiwa, sudah tepat sesuai dengan fitrah kita gitu. Apa yang kita jalankan. Seperti Ya, itu. oke. Ya, pemimpin atau khalifah di muka bumi ya, bukan di muka Indonesia, bukan di muka Jawa Tengah ya, muka bumi. Wah, luas sekali ya. Ya, tadi sudah ditegaskan oleh Bang El bahwa tubuh kita memiliki unsur yang sama dengan alam. Ya, alam itu kan luas ya, bumi kan, bukan hanya Indonesia, tapi ya seluruh alam semesta ini. Oke, Pak Heri merasa punya tugas sebagai khalifah? mimpin keluarga Pak yang lebih baik. Wah, oke. Mantap ya. Menjadi imam ya, Pak. Ya, Untuk bisa membahagiakan ibu, istri, dan kecil aja anak-anak dulu. ya. Cukup kecil aja dulu Pak, keluarga Mm, bina dengan baik. Mungkin mm. kalau keluarga udah terkendali, mungkin bisa yang lebih lebar, lebih luas. Ya, betul. Ya, bahagiakan dulu di ring terdekat ya, Pak ya. Ring 0, ring 1 gitu ya. Ya, tapi Pak Heri dari yang diceritakan tadi suka membooster, membantu teman-temannya yang sakit gitu. Kenapa bisa begitu, Pak? Nggak takut kemarin energinya tersedot, lemes, atau berdampak yang kurang baik gitu?
Enggak, Pak. Enggak tidak merasa ketakutan untuk kehilangan atau kekurangan energi. Kalau selama kitanya bisa kontrol dalam pengontrolan dalam apa in in out energi yang kita kendalikan gitu. Itu. Hmm. Dan lagi pula saya apa namanya itu membantu itu karena apa? Bukan itu ya. Dorongan dari apa? Dorongan dari batin gitu. Kalau melihat sesuatu hal yang apa apa Orang lain menderita ya. atau gimana gimana seolah-olah seperti terpanggil gitu. Mendorong dan ya gitu seperti hati batin itu terpanggil jadi terdorong untuk di situ baru Hmm. berinteraksi mana gitu nanya atau gimana gimana bahkan Ya, saya ya jadi apa yang saya lakukan semampu saya yang saya paham dan saya bisa gitu oke. kan ya Mm-mm. Ya, kalau boleh tahu pernikahan Pak Heri dan Bu Tuti sudah berapa lama, Pak? 24 tahun Pak. Hmm, belum 4 tahun ya, usia yang matang ya, hampir perak ya, Hampir perak. tahun-tahun. Oke, ya, tapi rambutnya masih hitam, belum ada yang perak, Pak. Alhamdulillah Pak tapi satu dua udah ada yang putih. Oke, oke. Ya, harapan atau pesan Pak barangkali untuk siapapun yang menyimak video ini. Harapan dan pesan bagi saudara-saudara RSN semua, marilah kita tetap semangat untuk melakukan sadar nafas dan menjaga energi, vibrasi dan frekuensi tetap terjaga dan terlatih gitu. Terus gitu. Ya seperti kata Bang El, besarkan energi, Hmm, Vibrasi. vibrasi. Oke. Dengan kondisi yang sekarang, sepertinya sudah semakin terampil ya untuk mengendalikan emosi Ya, Alhamdulillah. diri. Dan Ya, ya. Bagaimana Bu Tuti? alhamdulillah mudah-mudahan terus terjaga. ya terus Membina. terjaga nggak sampai down gitu. Ya, oke, oke. Asik ya, sudah semakin saling paham masing-masing gitu ya. Ya, eh, anak-anak juga ini ya Pak ya. Paling besar sudah usia berapa Pak? 23. 23. Oke. Putra-putri berapa? Semuanya putri 4. Oh, ada 4 putri ya. Oke. Ya, kuat-kuat. Semangat ya. Baik, terima kasih Pak Heri dan Bu Tuti yang sudah berkenan untuk membongkar rahasia perkawinannya. Alhamdulillah ya. Gelombang rumah tangga yang pernah mendera itu ternyata memberikan hikmah dan pasti akan sangat menginspirasi para pemirsa. Yang semoga barangkali ada yang mengalami kisah yang sama, bisa seperti Pak Heri dan Bu Tuti ya, menertawakan masa lalu gitu ya. Sehingga sudah semakin paham terhadap pasangan masing-masing dan ketika ada masalah bisa mengatasinya gitu. Oke, selamat, terima kasih Pak Heri dan Bu Tuti. Saya ingin ke Bang El untuk memberikan ulasan dan juga penguatan kembali ya tentang eh, dampak terhadap keharmonisan rumah tangga ini Bang El. Andai kan semua rumah tangga bisa seharmonis ya Bu Tuti dan Pak Heri ya setelah melalui gelombang seperti itu. Betapa asiknya dan damainya ya Bang El ya. Ya apa pesan Bang El untuk keluarga RSN? Ya, Mas Aksan, mendengar penjelasan Pak Heri dan Bu Tuti, semangat saya, nggak tahu Mas Aksan, cakra asnanya sudah aktif, bisa melihat cakra jantung saya. Saya semakin bersemangat. Sekitar 2 minggu lalu, bukan kebetulan, ya, tapi kebenaran dan sangat benar, kami ngopi bersama dengan Bu Tuti dan Pak Heri. Saya melihat mereka, mendengar mereka bicara, mendengar mereka tertawa. Tawa saya lebih luar biasa. Sampai direkam Bu Nani ya. Sampai direkam. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi saat dia membagikan cintanya ke orang lain. Alam, Tuhan memberikan yang baru.
Jadi ada pesan saya, ada saran saya, ada harapan saya ke Pak Heri khususnya. Bahkan Bu Tuti ini juga luar biasa powernya. Tinggal dijaga seperti yang diucapkan tadi, jaga energi, jaga vibrasi, jaga frekuensinya, besarkan energinya, bantu orang-orang sekitar. Dapat uang dari situ, itu bukan dosa, itu bukan kejahatan. Bisa, tinggal diuji. Mampu dua orang, tentukan tarif ya oke, nggak masalah. Nambal ban aja ngisi angin yang kaum kami orang Batak biasanya itu kan ngambilnya kan dari alam juga dijual. Paling nggak gopek 500 1000 2000. Seharusnya dia salah. Kok angin dijual? Padahal angin itu yang buat Tuhan. Nah, jadi ini membuka wawasan berpikir, cakrawala berpikir. Yang salah itu adalah cara kita menilainya. Cara kita menilainya, di mananya salah waktu saya menolong orang, waktu saya memijat orang, lalu dia memberikan pertukaran setara, di mana salahnya? Jadi banyak kaum kita, orang kita Indonesia menganggap bisnis itu jahat, padahal dia ke warung untuk beli rokok, beli beras. Dia berterima kasih, padahal dia ngasih uang, di mana salahnya? Nah, jadi ada pesan saya untuk semua kita di RSN, ayo teruslah benahi sehingga waktu kita duduk di mana, berjalan kemana, berdiri di mana, bicara kemana, kita memvibrasikan energi cinta kasih yang nggak akan ada habisnya karena alam semesta ini dipenuhi oleh energi ilahi. Waktu kita mengolah diri, kita auto memvibrasikannya, kita auto memancarkannya. Ya, sama seperti benda ini. Ini dalam pemikiran bahasa yang lain disebut benda mati. Sekalipun ini kita sebut sebagai benda mati, ini memvibrasikan energi. Cuman hanya kecil, getarannya kecil. Tapi otak kita, kelenjar-kelenjar kita, tubuh kita, itu luar biasa. Apalagi saat kita marah, itu luar biasa. Itulah sebabnya karma buruk lebih cepat datangnya. Karena apa? Biasanya waktu kita marah, kan nggak bercanda toh. Waktu kita marah, kita sepenuh hati. Kalau nggak ada hukum, kita bunuh orang yang kita marahin itu kan. Kalau nggak ada hukum, dibunuh sekalian. Tapi karena ada hukum, oh enggak ah nanti saya di penjara. Ah enggak ah nanti saya nggak ketemu dengan eh, istri saya, nggak ketemu dengan Tuti, nggak bisa lagi melihat senyumannya. Jadi ada pagar yang menghalangi. Coba di negara ini nggak ada hukum. Pembunuh ya udah bunuh aja. Nggak tahu Pak Heri udah bunuh berapa orang. Orang hanya Iya. disalib aja udah marah-marah, ya kan? Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih Bang El. Saya ingin mengulas tadi yang disampaikan Bang El tentang pertukaran energi ya. Kalau dari cerita yang pernah saya dengar dalam budaya Cina, ketika seseorang mendapatkan sesuatu dan dia tidak mampu membalasnya dengan memberikan uang, maka dia membalasnya dengan garam yang ditaruh di dalam amplop sebagai tanda terima kasih. Sebegitunya mereka menjaga keseimbangan energi. Ya, karena tidak punya uang, maka dibalasnya dengan garam yang ditaruh di dalam amplop kemudian diserahkan. Ya, itulah cara mereka menghargai dan yang terpenting adalah menjaga keseimbangan energi atau pertukaran energinya, semacam itu. Sehingga yang memberi sesuatu tadi tidak merasa berjasa dan yang diberi atau yang menerima tidak merasa berhutang budi, ya, setara. Terima kasih kepada Pak Heri dan Bu Tuti yang sudah bersedia membagikan kisahnya yang mungkin tidak semua orang sebenarnya boleh tahu ya, tapi dengan kerelaannya membagikan apa? Mungkin bukan aib ya. Oke, tetapi itu sudah menjadi masa lalu dan berbuah manis sekarang ya. Alhamdulillah, kami turut bahagia. Ya, Pak Fatur, terima kasih juga sudah memberikan pencerahan tadi mengenai energi dan juga healing ya. Kepada pemirsa Rumah Sehat Nuswantara juga kami ucapkan terima kasih. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lagi. Saya ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu. Rahayu.